Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara meracik membuat pupuk bahan dasar dari daun gamal ya teman-teman. Tidak usah beli pupuk mahal-mahal, bikin saja di rumah sendiri memanfaatkan tumbuhan yang satu ini, daun gamal ya. Kalau di tempat saya ini nama tumbuhan ini kayu kilikria ya, yang tumbuh liar di pagar-pagar atau yang tumbuh liar di lahan perkebunan lepas ya teman-teman. Sangat baik, sangat bagus untuk diracik dijadikan pupuk dari daun gamal ini untuk menyubur dan melebatkan buah, apalagi dikombinasikan menggunakan beberapa bahan kekuatannya saling menopang. Sangat baik untuk menyuburkan tanaman, sangat cocok diterapkan ke tanaman-tanaman sayuran, tanaman cabai, tomat, tanaman tambulapot di depan halaman rumah maupun tanaman lepas perkebunan ya teman-teman, untuk menyuburkan dan melebatkan buah. Dikarenakan kandungan dari daun gamal ini mempunyai kadar NPK yang sangat tinggi ya. Selain bagus untuk menyuburkan, juga sangat baik ini merangsang pembungaan agar tanaman berbuah lebat, berbuah banyak. Dan seperti inilah cara saya mengolah dari daun gamal ini ya, diracik jadikan pupuk dengan cara dihaluskan, dicincang terlebih dahulu seperti ini, disayat-sayat kecil-kecil ya teman-teman. Lalu saya akan padukan menggunakan beberapa bahan, akan saya topang kekuatannya. Racikan yang saya akan buat berukuran skala air 5 liter, skala kecil ya teman-teman, tidak banyak. Tapi jangan khawatir, walaupun berukuran 5 liter, cara menggunakannya bisa dicampuran berserta air bersih lagi, akan lebih banyak ya teman-teman. Oke, lalu persiapkan jublek atau lompang batu ya teman-teman untuk menghaluskan dari daun gamal ini kalau sudah dicincang seperti ini. Ini cara saya menggunakan cara manual ya teman-teman untuk menghaluskan dari daun gamalnya, dikarenakan saya lagi-lagi belum punya alat penghalus seperti blender, jadi terpaksa saya menggunakan cara manual seperti ini. Nah, bagi teman-teman jika mau mengikuti dengan cara saya seperti ini, meracik membuat pupuk dari bahan dasar daun gamal, untuk cara menghaluskannya, jika mempunyai alat penghalus seperti blender, alangkah baiknya menggunakan alat seperti itu agar lebih cepat cara memprosesnya ya. Beda dengan cara manual, membutuhkan waktu yang lama untuk cara menghaluskannya. Oke, sekiranya sudah halus cukup ya untuk ukuran cara membuat pupuk halusnya seperti ini. Nah, lalu setelah ini persiapkan air ya teman-teman untuk melarutkan bahan-bahan yang akan digunakan. Air biasa saja, air sumur berukuran 5 liter seperti ini. Boleh menggunakan wadah apa saja, mau ember, mau wadah seperti ini, bebas ya, cari cara masing-masing yang digunakan. Yang penting banyak air yang digunakan berukuran 5 liter. Lalu larutkan ya, tumbukan dari daun gamalnya dengan cara diperas, diremas seperti ini agar mengeluarkan dari zat-zat daun gamalnya keluar seperti ini. Santai saja ya teman-teman, agar hasilnya lebih bagus untuk pupuk penyubur dan pelebat buah. Oke, sebelum saya melanjutkan ke langkah-langkah ke tahap berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian, silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Oke teman-teman, kalau sekiranya sudah selesai ya dari daun gamalnya dilarutkan berserta air berukuran 5 liter, kita langsung saja ke langkah-langkah selanjutnya untuk penyampuran bahan yang akan digunakan. Telur ayam kampung ya teman-teman yang saya akan gunakan ya untuk campuran bahan keduanya, dikarenakan saya tinggal di kampung ya, jadi adanya banyaknya telur ayam kampung. Nah, boleh menggunakan telur ayam sayur juga ya teman-teman. Kita pecahkan terlebih dahulu seperti ini menggunakan wadah terpisah, jangan langsung dituangkan berserta racikan bahan pertama yaitu daun gamal. Kalau secara langsung dituangkan ya teman-teman susah hancur dari telur ayamnya, jadi harus menggunakan wadah terpisah seperti ini dengan cara dihancurkan terlebih dahulu. Jadi tanaman juga sama seperti kita manusia ya, memerlukan sumber vitamin nutrisi yang cukup, dikarenakan dari satu butir telur ayam ini mempunyai beberapa vitamin ya dan kalsium.
untuk mencegah kerontokan pada bunga dan buah agar tidak banyak yang gugur ya berjatuhan, tanaman berbuah lebat mulus sampai panen. Seperti inilah cara saya yang pernah saya coba ya meracik membuat pupuk bahan dasar daun gamal lalu dikombinasikan menggunakan beberapa bahan untuk menyuburkan dan melebatkan buah. Tidak perlu membeli atau menggunakan pupuk mahal-mahal untuk menyuburkan dan melebatkan buah. Di sekeliling kita juga banyak ya bahan-bahan jika kita mau mengolahnya seperti daun gamal ini untuk menyuburkan dan melebatkan buah, dikarenakan daun gamal itu mempunyai kadar NPK ya teman-teman untuk merangsang pembungaan dan pembuahan. Selain itu juga bisa untuk menyuburkan tanaman, juga sangat cocok ya teman-teman diterapkan ke tanaman-tanaman sayuran, tanaman cabai, tomat, mentimun, tanaman perkebunan mini, tanaman balkon atau tanaman hias juga bisa disiram atau dipupuk menggunakan pupuk racikan ini. Bisa juga untuk diterapkan ke tanaman perkebunan lepas. Oke teman-teman, sekiranya sudah selesai, kita campurkan bahan yang berikutnya. Di sini saya akan menambahkan MSG atau yang sering disebut micin berukuran 30 gram ya teman-teman, penyedap rasa. Boleh menggunakan merek apa saja, mau Ajinomoto, mau Mewon, mau Sasa boleh. Yang penting berjenis MSG saja yang digunakan ya, berukuran 30 gram bungkus kecil seperti ini. Jadi semuanya digunakan dari satu bungkus MSG nya. Kegunaan dari MSG atau yang sering disebut micin ini untuk tanaman, untuk menyuburkan, menguatkan batang beserta akar, mempercepat tumbuhnya pucuk yang baru, juga sangat cepat merangsang pembungaan agar tanaman cepat berbunga dan berbuah lebat dan banyak ya teman-teman. Dari kegunaan MSG ini boleh menggunakan merek apa saja, bebas ya, penting MSG saja yang digunakan atau micin. Lalu jangan lupa campurkan atau tambahkan M4 pertanian. Ini adalah bakteri fermentasi bahan organik tanah untuk menyuburkan dan menggemburkan tanah ya teman-teman, juga untuk menyehatkan, menyuburkan tanaman. M4 pertanian ya, awas jangan sampai salah dan keliru. M4 yang digunakannya untuk pertanian bukan untuk perikanan. Lalu kalau mau menggunakan dikocok terlebih dahulu ya. Jadi isinya M4 ini berbentuk cairan ya, berwarna kecoklat-coklatan, hitam kecoklat-coklatan. Kita takar menggunakan tutupnya saja ya teman-teman, jangan banyak-banyak, gunakanlah 2 tutup botolnya saja. Dikarenakan yang dibuat atau yang diracik pupuknya skala kecil berukuran 5 liter, jadi cukup menggunakan 2 tutup botolnya saja seperti ini. Nah bagi teman-teman jika kesulitan untuk mendapatkan M4 ini, bisa menggantikannya dengan cara yang lain seperti MOL, mikroorganisme lokal dari nasi basi, atau Yakult ya teman-teman. Kedua bahan tersebut bisa jadi opsi pengganti M4 jika kesulitan mendapatkan M4 ya teman-teman. Nah biasanya ya kalau menggunakan M4 jadi harus membangunkan bakteri dari dormannya ya, menggunakan molase, tetes tebu, atau gula pasir. Nah ini cara saya ya teman-teman, dikarenakan molase, tetes tebu tidak ada, jadi menggunakan 1 saset atau 1 sendok kecap ya teman-teman. Jadi kecap ini mengandung gula ya, jadi bagus untuk menggantikan bahan-bahan tersebut jika kesulitan tidak ada ya. Jadi kita takar terlebih dahulu, yakinkan dari 1 saset ini setara 1 sendok atau tidak, kita takar terlebih dahulu ya teman-teman, seperti ini. Jadi kalau ada 1 sendok cukup menggunakan 1 sendok saja dari kecapnya. Boleh menggunakan merek apa saja ya teman-teman, mau ABC, mau Bango, mau apa saja boleh, yang penting kecap saja ya, kecap manis yang digunakan. Tuangkan, jadikan satu seperti ini teman-teman. Lalu kalau sudah selesai, semua bahan dilarutkan, diracik menjadi satu dengan air berukuran 5 liter seperti ini. Sebelum digunakan, fermentasikan terlebih dahulu ya teman-teman, 20 hari, paling cepat itu 2 minggu ya. Dan untuk cara memfermentasikannya itu harus menggunakan wadah yang ada tutupnya, harus tertutup ya, disimpan di tempat yang teduh. Boleh menggunakan wadah apa saja, bebas, yang penting ada tutupnya. Harus dikontrol setiap harinya, buka tutup dari tutup wadahnya agar tidak meledak, dikarenakan akan mengeluarkan gas bau aroma tape ya teman-teman. Nah kalau sudah selesai, untuk dosis cara penyampurannya 1:5, 1 liter dari racikan pupuk ini dilarutkan berserta air bersih berukuran 5 liter.
Untuk cara menggunakannya disesuaikan saja secukupnya, yang penting dengan rutin seminggu sekali ya teman-teman, disiramkan atau dikocorkan cara menggunakannya. Oke, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.